Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma tusi salamati wa asyati wa afiyah walana walil muslimina wal muslimat wal khadirina wal aibina ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan bidina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiyah fi jasadina wa sirran fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabdal mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal rahmah wa abwabal barakati wa abwabal ni'mah wa abwabal aqwati wa abwabal syihati wa abwabal salamah wa abwabal afiyah. Allahumma afina min kulli bala, Allahumma afina min kulli bala, Allahumma afina min kulli bala dunya wa bala bil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wasuduqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kita bersama-sama dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan pada majelis pada malam hari ini selalu Allah berikan rahmat dan taufik hidayah kepada kita semua, dan kita dapat berhadir di majelis taklim ini. Semoga Allah memberikan kita suatu keberkahan atas dunia dan atas akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta dan para sahabat dan juriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi malam hari ini, karena kita sudah belajar tentang sholat, nanti ulun mau uraikan sedikit tentang sholat tapi di penghabisan insyaallah. Jadi ini pelajaran yang kita pelajari beberapa waktu, dan bagaimana merasakan dan membedakan antara ilmu Allah dengan kehendak ilmu kita. Jadi supaya kita nyaman beribadah, jangan terdinding atas kehendak seorang, kehendak diri kita. Jangan. Sesuatu yang dihidupkan Allah, apapun itu adalah rahmat dan nikmat dan taufik, keberkahan atas bagi kita. Kenapa kita tidak mendapatkan keberkahan? Karena kita sekedar tahu dan sekedar mengetahui tapi tidak mengamalkan. Nah, jadi mudah-mudahan
pada malam hari ini kita sama-sama mengamalkan supaya kainanya nantinya kalau kita pulang ke hadirat Allah supaya mudah, dan beliau pun paham mengenal akan kita. Kalau nanti di sana itu orangnya banyak, sibuk, kebanyakan orang, Tuhan bisa kada pinandu. Ini kayak pian-pian ini nah. Ulun bisa kada pinandu. Kebanyakan amun pian kawada ulun pinandu tak. Pian kawada ulun seberatan pinandu awan ulun, tapi wan pian-pian ulun bisa ada nang kada pinandu. Nah, karena apa? Ulun kebanyakan. Nah, sebaliknya mudah-mudahan Allah itu nang banyak ini sidin pinandu barataan awan kita lah. Amin. Nah, di antara kita, di antara orang yang dipelihara Allah, hamba Allah itu ada orang yang tidak membaguskan akan imannya. Kecuali orang ini kepakiran. Arti pakir itu ya pakir lah. Artinya kalau orang ini makin pakir, makin kuat, makin tinggi imannya, naik. Wa indayah apaska alaihi sahu abda saujalik. Jika aku kayakan dia, kaya itu akan merusak akan dia. Ini pian perhatikan aja dulu supaya pian paham. Ini orang akan yang dipelihara Allah, kepakiran bisa membawa kejahatan, bisa juga membawa kebaikan. Kesehatan pun bisa juga membawa kebaikan, bisa juga kesehatan itu membawa kejahatan. Setiap Allah memberikan kita sesuatu itu, Allah peliharakan kita daripada merusak iman kita. Bala umpama datang kepada kita, tapi bala ini justru menaikkan derajat kita. Allah beri kita harta, umpama harta Allah naikkan derajat kita di sisi Allah. Ya, pasca Allah pelihara engkau bila mana mampu memelihara. Dan disuruh Allah memelihara tadi ada diceritakan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, iman ilal ibadi iman layuslahu iman nahu faqru wa inda alaihi syahu abda syahu zalik. Ini orang yang dipelihara Allah, ujar Tuhan nih lah, bahwa sebahagian di antara hambaku ada orang yang tidak membaguskan akan imannya, kecuali kepakiran. Artinya orang ini kalau pakir imannya makin tinggi, makin kuat, makin naik imannya itu tadi. Wa indayah absahul alahu zalik, jika aku kayakan, kekayaan itu akan merusak dia, maka ini orang aku berikan kepakiran. Maka ini orang akan aku berikan kepakiran kepadanya. Jadi supaya imannya itu naik. Jadi apabila orang ini kepakiran, maka selalu imannya selalu naik kepada Allah.
Jadi imannya tuh tinggi dan bertambah kepada Allah, naik terus. Ini nang sudah belajar, nang mempunyai ilmu lah, nang belum mempunyai ilmu tuh yang ngalih tuh. Nang kada mempunyai ilmu bulan Ramadan mati lampu, tup ya mati lampu hendak berbuka puasa. Hanyar meigut kurma bungol benar aja PLN tak. Ya kalah, ya kada beilmu. Kapir kalau dia penjaga lampunya nih. Macam-macam ya sambatan, ya kada beilmu. Amun orang beilmu berdiam ranai. Jadi bila orang nih beilmu sudah insya Allah berdiam ajanya. Makin tinggi naik imannya kepada Allah dan bertambah selalu kepada Allah karenanya berilmu. Imani ibadi iman alayus lahu iman ahlus puslina. Ada ujar Tuhan di antara hamba-hambaku tidak membaguskan akan imannya kecuali kaya. Orang nih kada membaguskan imannya kecuali kaya. Menang miskin datang, ini aja daripada aja nyenak berhutang duit tak. Lo menutup ke lawang. Nah. Hanya sedikit diberikan Allah sugih. Sudah menutup ke lawang. Nah ini bahaya orang ini. Kalau orang ini kaya, dia tambah takwa. Ini nang berilmu. Orangnya sugih, tambah takwa pulang. Oh my, sugih nih, berilmu pulang. Luar biasa itu. Tambah pulang tinggi derajatnya di hadapan Allah. Di sisi Allah sangat mulia hatinya. Sugih pulang, berilmu pulang. Umailah. Ini banyak aja juga. Guru sakit, ilmunya tinggi, tapi sugih gurunya. Ada aja juga nang itu. Kenapa Sidin sakit, guru tadi sakit, kada mau sugih? Tentu anggi Sidin tuh ada ilmunya di sisi Allah tinggi. Ada juga guru sugih, tapi sugihnya lain. Nah, di sini antara pembedaannya lah derajat di sisi Allah. Kalau orang sini orang nih sugih, pulang kaya wan sugih sama li, sugih. Berduit pulang orangnya. Sumbangsihnya pulang kada terhitung nilainya. Ini kada belum sampai ke rumah makanannya juga ada guru tadi jenang inilah. Pahala belum dapat lagi, sampai akan dulu ke rumah hanya berkesah. Di tengah jalan bulikannya nih, makanannya itulah aja. Berarti munting makanan. Sampai akan dulu ke rumah biar iwak wadih ya kalah. Nasinya nasi anu unusnya. Sampai ke rumah makan bekesah pulang. Oh, jadi pahala. Ini di tengah jalan belum sampai ke rumah bekesah makanannya. Ka jadi pahala. Itu nandakan orang kada berilmu. Tapi di sini kada olah. Nya ada tahuam. Nah sumbangsihnya nilainya pulang di sisi Allah kadada. Arti kadada itu kada dihiraukannya. Maksud kada dihiraukan, kada dihiraninya sumbangsih itu. Nah ini akan ditambahkan Allah ilmu. Imannya tambah naik kepada Allah. Ulun contohakan ada kiasan. Kalau orang miskin itu, maaflah, kalau orang miskin itu lubangnya 9,
miskin lubang 9, orang alim lubangnya 3, orang sugih lubangnya 4, orang yang dermawan lubangnya 4 juga. Orang alim jenang 3 lubangnya. Orang miskin 9 lubang. Misal, ninang kada beilmu nih. Orang miskin ini melihat umpama tetangga nukar TV. Kita hitung dulu, nah arti 9 tadi. Mata 2, talinganya 2, hidungnya 2 buting lubangnya. Muntong sabuting 7, di bawah pada pusat 2 lubang. 9, bujur kah? Tetangga nukar TV melihat napasnya gana. Oh ya, melihat tetangga. Lalu talinganya bergerak pulang. Ya. Mendengar kabar tetangga nukar TV. Ujar. Talinganya nih, muntung pulang bepirut ha pulang. Paling kredit. Ya Allah. Paling kredit jadi itu aja beganal TV kredit juga. Oh ya, tumbuh ke dalam hati bocap tadi, berakar dan berkembang, turun ke bawah, makin ganal lubangnya, makin luas dosanya. Nah, itu orang kada beiman tuh, maksudnya nang kada beilmu. Orang alim 3 lubangnya. Orang alim nih hasud, iri dengki, fitnah. 3, hasud, tapi orang alim tenang. Iri orang tenang juga, fitnah tenang juga. Ada aja pian lah, ulun aja hendak bana Pak Haji aja belaki pian. Pian sangat mengetahui ilmu tentang akhirat ya. Gonol muha sekalinya. Tapi nang ditakoni orang nang beilmu, diam sih dia. Amun disauti tak panjang kisahnya. Nah itu orang alim, makin tinggi ilmunya, makin deras angin kencangnya. Kalau kurang beingkut di menara, jatuh. Itu orang alim. Al ilmu matbuhun baina mar'ah. Ilmu itu tersembelih 2 batang paha perempuan. Mar'ah itu perempuan. Ini kisah masuk ke hotel berbintang. Tengah malam permisi, dikira tukang urut, datang sekalinya, maaf bapak mau panggangan dada, panggangan paha. Pakaiannya seksi ha pulang. Nang membuka nenek, biru langsung mata. Belensa. Nah ini orang alim. Pengusaha 4 lubangnya. Nah ini pengusaha ini kan tukar murah jual larang. Ternyata tukar murah jual larang. Lalu beramalan ya latif hafizu, ya latif hafizu. Kecepatan baca ya latif tatipu malulu, ya latif tatipu malulu. Kayak anak sugih. Tatipu malulu beramalan. Orang bujur-bujur ya latif, ya latifu hafizu, ya latifu hafizu. Baca sebanyak-banyak 101 kali. Amalkan setiap imbah sembahyang. Insya Allah kada usah sugih duit nang datang. Contoh guru jar kasih. Hah? Amun beilmu, mun kada beilmu, behimat mai. Paling-paling tukang tukang apakah mantar ya? Bisalah nah apa nang bisa nih. Apa kita diberikan Allah ilmu apa nang kebisan? Membaiki baut sepeda, ilmu juga. Amalkan berdagang iwak, ilmu juga iwak nang mulah payu. Sesuai dengan karakter masing-masing. Karena kita ini hidup fitrahnya manusia itu sudah disusun oleh Allah skenario Allah. Kita merubahlah kada kawan. Nah itu ngarannya lagunya pasrah.
Ya Latifu hafizu. Dibaca 100 imbas sembahyang. Sesuai dengan kebiasaan kita. Misalnya kita maaf jadi kaum umpama. Ini kaum ini kenapa digawe? Lah selain pada nang 5 waktu. Mencatok dauh kalau ada dauhnya. Tidak mikrofon takut-takutnya. Sama aja juga. Kaum ini baca juga amalannya. Ada orang mantari, sudahlah Pak Kacil pian juga masak belum? Namun belum masak, ada nasi di rumah lo mantarilah aja. Nah, ilmu dapat juga amalan tadi. Antari orang nasi serangsak, bapak kada kanyang parut. Ya lah. Karena apa? Sesuai dengan karakter. Mudah aja itu. Jadi bilanya membaca bujur dengan ilmu tadi, insya Allah barokah. Nabi pun berselawat atas bagi kita. Alan Nabi sallu alaihi kullu man sallu alaihi walayanul barakah kullu man sallu alaihi. Barakah hidup manusia itu. Nyaman kala. Yang dermawan ada 4. Bilanya bersedekah lalu menghitung. Awan betampai ngertilah. Aku tadi bersedekah saano. Bila kada disambat orang merangut muha, mau sudah disambat orang himung. Nah ini Allah nang kada katuju. Himung disambat orang, dipuji, diambung-ambung orang, baik tak ambung atas dilam ada masalah. Ambung gugur ka batu, lumpak kepala lu taha. Nah, 4 itu sudah tak. Nah inilah supaya iman kita itu jangan goyah. Rabah, runtuh dan goyah. Mau sudah rabah, runtuh pulang, goyah pulang, hancur. Nah, dia bahasa hulu sungai itu apa yuk? Asa kitah liyo. Itu hulu sungai, kitah liyo. Mun kada mengerti berana aja gini. Dan Allah peliharakan dia walau ya asbah saluhu azalik, kalau aku pakirkan dia niscaya kepakirannya itu merusak keimanannya. Nah, jadi nang sugih tadi bilainya sudah diberikan sugih beilmu umah. Apabila inya dapat miskin lalu merusak keimanannya. Nah, ini banyak aja orang nang kayak itu. Ini buat kita semua, lebih khususnya ulun pribadi ulun. Kata Allah, iman di antara hamba-hambaku itu, ujar Tuhan, ada orang yang membaguskan imannya kecuali orang itu sehat. Bila sehat rajin ibadah, hanya sedikit kepala salismaan kolir ibadah. Kan bisa kayak lah, sakit gigi kah, makin kolir ibadah. Orang begendang di gigi sarik, ampe kada nyawa. Orang sakit gigi. Nah, kada boleh. Bila orang sibuk dengan itu, kita ampun kita aja diurus. Jangan mau urus ampun orang lain. Maksudnya kayak itu. Supaya bertambah iman kita. Ini kan kadang-kadang rumah siwaan, maaf nih lah, rumah siwaan 3 bidakan. Seorang di tengah takapit nih. Di sebelah bakeroke benyanyian. Di sebelah anaknya main bola. Seorang hendak sembahyang ada kawa. Hendak menagur salah ditagur salah. Sama pada menyiwa berdiam ranai. Ya kalah. Beilmu ngarannya. Amun menagur bermasalah panjang cerita. Berdiam ranai. Berdoa kepada Allah. Munazat kepada Allah. Allah berikan suatu doa kita. Diijabah oleh Allah. Para malaikat hadir mendengarkan doa-doa kita. Nah ini ilmu bagi pian. Anaknya begaya tarus di sebelah aja ditagur pada masih. Bepadawan RT pulang. RT pulang keluarganya. Ada kau aja itu menagur umpama nih lah. Ihnya kan serba salah aja nah itu. Seorang pendatang sarik nah serba salah kalah. Ini kita kadang menyindir orang nih. Ini ilmu nang ulun kisahkan. Amun tasindir nah ulun maaf mun tasinggung bampi. Ada mambag kada mangalih ya kalah.
Nah, kalau ia sehat, imannya bertambah terus. Kalau dia sakit, maka ini rusaklah akan imannya. Wala askam tuhlab sahuzalik, jika aku pakirkan dia, niscaya kepakiran itu merusak keimanannya. Wa iman ibadi suhula syihah walau askam tuhu afsaluhu azalik. Di antara hamba-hambaku, ujar Allah, tidak membaguskan akan imannya kecuali sakit. Bila ada dapat sakit, hanya ingat awan Tuhan, la ilaha illallah, zikir, baca selawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa aku nih gering? Hanya ingat, lagi sehat mana ingat insiden. Nah, ini banyak yang kita lalui, yang kita gawi dalam pekerjaan kita keseharian. Dan kemudian Allah sangat sayang kepada orang tersebut, maka orang itu akan kugeringakan Yesidin. Supaya ingat selalu awan aku, ya Tuhan. Supaya bertambah imannya kawan aku. Nah, ada yang 10 tahun gering. Ada yang 1 mat garing. Ada yang dibungkus di rumah sakit. Pakai kain kasak, mata aja lagi tertinggal, nang kada dibungkus. Ada nang sehat ini masih menggerunum, masih mengeluh. Nang sehat masih mengeluh. Aku tapi karuan makannya, makan ngalih, guring aja ngalih. Sehat orangnya, menggerunum aja, makan ngalih apa ngalih. Nang di rumah sakit dibungkus kain kasak, mata aja lagi. Itu titik sudah ada, layar sudah berdiri, jiun parak. Bayangkan ya pian. 3 macam titik sudah ada, layar ada, jion parak. Nah, amun pian masih kau makan, panjang lagi umur. Makan liur pahit, tapi jalan aja kuat, masih kuat, panjang lagi umur. Nah, jadi di sini antara iman dengan ilmu. Wala sah absoluhu ala zalik, jikalau dia sehat niscaya itu merusak keimanannya. Ini bila orang ini kaya, ujar Tuhan, bahaya. Kalau ia sakit, ini orang baik. Kalau sehat, orang ini menjadikan suatu celaka. Arti celaka tadi itu ya hilang dah pahalanya. Karena Allah memeliharakan orang ini, Allah sakitkan dia. Karena Allah sayang dan menjaga orang itu supaya orang itu beriman kepadaku, kata Allah. Wa iman ibadi mayatubaban man ibadata aku puhu annahuluhu wahduhulu wajubu. Di antara hamba-hambaku orang hendak beribadah. Nah, orang hendak beribadah kepadaku, kata Allah, aku tahan orang ini. Kenapa? Jadi aku tahan. Kalau inya aku jadi kenapa aku tahan? Kalau inya aku beri ibadah kepadaku, maka orang ini di dalam hatinya memasuki perasaan ujub dan sombong. Nih kita sudah berilmu nih, berilmu, merasa hebat, merasa mampu, lalu kita itu hendak beribadah ditahan sidin karena di dalam hati ada rasa ujub dan sombong. Berdosa joleh kita. Ngalihlah mencari kalau kada sampai ilmu. Mudah-mudahan pian berata ini sampai ke ilmu. Wa ma umiru illa liya'budallah mukhlisina lahuddin. Dengan apapun pekerjaan apapun kita harus ikhlas dan sabar. Insya Allah bertemu dengan iman kita kepada Allah. Itu contoh orang yang dipeliharakan Allah. Jadi orang ini tadi digaringakan sidin supaya imannya bertambah. Dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang sugi, kemudian supaya ini jangan takabur, maka Allah jagakan dan dipeliharakan oleh Allah supaya imannya itu jangan lepas daripada Allah. Bagus benalah anggit Tuhan nih bahasa sidin. Tehfauzilah, perliharalah engkau akan Allah.
ya yang disuruh oleh Allah, ya paska memelihara engkau dari sesuatu yang mengganggu dan merusak iman engkau. Ihfazid lahu hifazihad, peliharalah apa yang disuruh Allah pelihara. Niscaya engkau dapati Allah, di depan engkau Allah selalu menolong. Nah, jadi Allah selalu membantu, Allah selalu memberikan ketenangan, Allah selalu memberikan kebahagiaan. Ihfazillah itu artinya takwa. Kalau bahasa nahwu, ihfazillah itu artinya takwa kepada Allah. Kalau secara umumnya ittaqillah. Nah, itu secara umum. Ittaqillah artinya orang itu takwa kepada Allah. Kalau ilmu nahunya ihfazillah. Nah, jadi mun kada paham nang kayak kita membaca selawat, tunjina biha itu kepada selawat, tunjina bihi itu kepada Muhammad. Bilanya benahu kada membahas. Bila kada benahu pasti membahas. Itu ya. Tunjina biha itu kepada selawat, tunjina bihi itu kepada Muhammad. Nanti dijelaskan. Kalau ini apa aja membahas nih? Hanya sehari belajar, sekali turun esok membahas. Bungol bana guru tu aja. Bungol kan yang dengar orang bihanya bihi aja. Hah? Lain aja. Kada benaho. Amunnya benaho. Kada lagi membahas. Tunjina biha itu kepada selawat. Tunjina bihi itu kepada Muhammad. Makanya kadang alih-alih dah, makanya belajar jurang nahu. Nah, jadi ittaqillah artinya takwa kepada Allah. Ijastafa alillah, bila engkau minta, hai fulan bin fulan, mintalah kepada Allah, jangan minta kepada manusia, jangan minta kepada siapapun, mintalah kepada Allah. Ini ulun jelaskan supaya pian paham. Hendak apapun meminta harus kepada Allah. Para ulama itu menjelaskan minta itu ada 3. Minta mesti kepada Allah, kada boleh minta selain kepada Allah. Seperti apa contohnya? Nih pepian paham nang ilmu tadi. Minta kasihan ini kada boleh awan dokter. Oh dokter ya, aku nih sakit gigi, tolong pang obat, nah sembuhakan dokter lah. Aku nih supaya ampe sakit gigi, nah itu kada boleh. Dokter, sembuhakan aku, kada boleh. Bepadah kayak itu. Dokter, aku nih sakit gigi, nah sembuhakan aku dokter, kada boleh. Tapi kita harus minta awan Allah. Hati-hati nih pamandaran ulun kalau salah bawa nih dicerna bujur-bujur. Jadi pertama minta dokter, nah, tolong aku berikan kesehatan. Tolong dokter aku diberikan kesehatan. Kada boleh. Kita harus mestinya meminta kepada Allah. Yang kedua, taufik dan hidayah Allah. Itu mesti minta kepada Allah. Jadi supaya kebahagiaan dunia dan akhirat itu hanya Allah bisa membantu membahagiakan kita. Jangan minta selain daripada Allah. Minta kepada Allah, minta kepada Allah, selain kepada Allah kita berdosa. Artinya meminta kepada Allah bujur, tapi selain daripada Allah kita berdosa. Tadi contohnya dokter ampehakan aku sakit gigi, nah itu berdosa. Amun kada beilmu bujur aja gitunya. Mun beilmu berdosa kita lah. Nah, tapi dengan maksud kita Allah memudahkan itu untuk kita. Umpama kita meminta kepada Allah, berdoa dalam hati, mudahkan urusan kita ini. Mudahkan urusan ulun ini. Mudahkan urusan dunia ulun ini, umpama kayak itu. Tapi tujuannya kepada Allah. Nih misal kita hendak mengangkat barang yang berat nih. Kalau diangkat sarunganan patah pinggang, diguling kada kawa, dikitar pun kada kawa karena berat. Lalu berdoa, ya Allah, mudahkanlah aku ini
hamba ini membawa barang itu. Mudahkan ya Allah. Itu doa kita didengar oleh malaikat. Nah, karena Allah bisa mendatangkan orang yang membantu akan mengangkat barang itu tadi. Misalnya pian rabah basa pidak tengah jalan membawa barang, kada kau membangunakan mengarasi patah pinggang nang rabah nih, berdoa ya dengan Allah. Ya Allah, mudahkanlah aku membawa barang ke rumah nih. Berat Tuhan, ada kena nang lalu manusia melihat dibantunya. Nah, karena Allah tadi kita berdoa kepada Allah. Allah orang yang datang membantu mengangkatkan barang kita. Inilah yang dikatakan orang yang berilmu. Nah, jadi yang mendatangkan minta tolong lawan Allah. Rabah tadi hendak mengangkat barang nang berat kada kawa. Allah nang mengangkatakan, membantu mengangkatakan barang kita. Lalu dengan serta orang tadi menolongi, membukakan hati orang menolongi, diangkatnya barang kita. Sampailah barang kita itu ke rumah kita. Nah, ini pelajaran yang sudah lawas. Nah, ini pelajaran yang hanyar pulang kita ulun buliki sedikit berjanji tadi kala. Parak sudah jamnya. Arti sembahyang. Nah, ini di dalam takbiratul ihram kita melakukan dengan ibadah sembahyang dengan asmatu udunai. Artinya dengan takbir tangan kita ini mutatakhulul bil takbir Allahu Akbar. Nah, takbirnya Allahu Akbar. Nah, ini. Wahmutatun bitaslim. Dengan ditutup dengan salam. Takbir dengan salam. Kalau sudah mengangkat takbir Allahu Akbar, itu masih berbicara dengan Allah, berpenderan dengan sidin, hendak teken kontrak. Awan sidin. Salli farda juhri arba rakatin mustabilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu hendak teken kontrak. Awan sidin. Begitu takbir Allahu Akbar, sampai akan nih kata linga, jangan pindah koler Allahu Akbar. Itu koler ngarannya sampai akan pang. Nah, nih menyampaikan nih hukumnya sunat menangka ini ada dapat pahala. Nya banyak aja. Nah, guru ada juga nang ini. Tahun guru kuntau atau juga. Ya guru kuntau kan macam-macam. Nak makan usale aja, seli. Oh. Takbirnya juga nang keturutan. Allah, mengatik telinga. Oh, ngatik iblis di sini. Seorang jadi iblis. Jadi sudah usolli farda juri arba rakatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah, di sini bikin kontrak pian. Nang bujur pian menyerahkan awan Allah diri pian. Doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi burata wasila wa subhanallahi burata wasila. Boleh nang kayak itu. Nang kayak ampun ulun tadi boleh. Orang yang bertauhid kada lagi wasubhan karena suci sudah dirinya daripada hadas dan Burata wasila wajjahtu wajhil ladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma'na minal musyrikin. Nah, habis data bikin kontrak. Hidupku, matiku, salatku, ibadatku, matiku lillah karena pian sudah tanda tangan kontrak awan Allah. Kontrakan ini tanda tangannya bujurkah melakukan bujur dan benar. Bujur benar samakah? Hah? Oi. Bujur awan benar samalah. Wah, itu ya Allah. Cerdas juga. Bujur itu karena tingkah laku tangan kita, nih bujur sudah. Benarkan di dalam hati.
Mengucapkan dengan lidah, ditasdikan dengan hati. Benarkan dalam hati. Benar aku kontrakku dengan Allah. Ketika aku kontrak tanda tangan dengan Allah, dengan kusarahkan jiwa ragaku dan hidup matiku hanya kepada Allah. Itu kontrak sudah. Nah, di situ ketika membaca Fatihah, sampai dia rokok, sampai dia iktidal, kemudian sujud, sampai dia salam. Bila kada benar, bila kada bujur, maka hati tadi kada benar. Dua, bujur dan benar. Bujurnya dijua, kayak ini makin tua makin kada bujur ya. Tampar sidin, akhirnya sidin pada mau bujur, kayaknya bongkok. Orangnya sudah bongkok ya Allah, belakang kada bujur, dah sekainya kada marti juga, tampar sidin. Nah, jadi itu bujur dalam kita ibadah, kontraknya bujur, hati kita mengucapkan dengan lidah, ditasdikan dengan hati, membenarkan dengan hati. Nah, benar ini hati-hati kalau pindah salah dengan Tuhan. Bila orang tuh salah dengan Tuhan, maka rusaklah zakatnya. Bila orang tuh salah dengan Tuhan, maka rusaklah syahadatnya. Maka orang itu salah dengan Tuhan, maka rusaklah sholatnya dan puasanya dan rukun hajinya. Berarti sembahyangnya itu kada tunai rukun nang kelima. Orang dari kita bicarakan, dari kita berdiri hendak sembahyang, berarti kita itu sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Karena orang yang sembahyang itu orang yang Islam, sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Kedua, dia mendirikan teken kontrak kepada Allah, nah itu dia menyerahkan jiwa raganya kepada Allah. Ini orang yang dikatakan hendak sembahyang, bujur dan benar sembahyang kepada Allah. Itu teken kontrak ngarannya. Rokoknya bujurakan, jangan rokok pina cagat, gugur hintalo ke belakang, mau andak hintalo sini, lalu orangnya behintalo. Orangnya behintalo, taduduki, taharami ngarannya ini tak. Lalu manusia maharami hintalo ngarannya. Pahamlah, hintalo beguling di pohon gulun di dandaknya. Bila nyata cagat, beguling gugur ke belakang. Nah, itu ngarannya behintalo, manusia behintalo. Taduduki, taharami ngarannya hintalo tadi itu. Nah, berdiri dia dengan wajah tuwahillaji itu sembahyang. Artinya dengan syahadat sembahyang. Puasa tidak, sholat itu tidak boleh makan. Ya lah, 3 puasa. Jadi sembahyang itu tidak boleh makan. Yang dari batas tenggorokan, ulun kada hafal ayatnya nah. Kalau orang hendak membuka merasai gangan tuh boleh dari lidah aja. Dirasa, oh masin sudah aja, kada masuk tenggorokan, itu boleh. Ada yang mengatakan kada boleh. Nah, jadi lu kada hafal ayatnya, maaf, lu kada hafal ayatnya itu. Kada terbuka kitabnya, bisa sudah. Jadi bahasanya itu kalau diandak di lidah itu boleh. Imam ini kada hafal kitabnya nah. Ada yang mengatakan kada boleh. Karena kada sesuai dengan puasa, ya Sidin. Itu di waktu puasa. Nah, ulun maksudkan ini ada nasi di sela-sela gigi kita, makanya kita berkumur-kumur, membersihkan supaya jangan ada terbawa sembahyang. Mau ada nasi di muntong, mengunyah, nah itu batal ngarannya. Kadang mencukupakan rukun puasa di waktu sembahyang. Zakat dari kita udu, istinja, lauhu, liruhu, rauhu. 3 macam, warna tahi, rasa dan bau. Rasa, bau dan jilat ke lidah. Ini basuh burit. Nah, basuh dulu burit. Lauhu, itihi dulu warnanya. Ada kada? Amun kada ada, liruhu, rasa. Cium. Oh kada ada, hanya jilat. Wah, bila nyawani menjilat berarti bersih tak? Kira-kira menjilat ke sabun pang dulu nah. Basuh sabun nyakan muntong ya. Berarti kan yakin ngarannya.
Nah, bilihnya bersih berarti bersihlah jiwa raganya. Itu pahalanya sama dengan zakat. Puasa tadi bila makan kada ada nasi selagi kada dikunyah-kunyah atau dibuang, terus dibuang boleh. Terus ada nasi banyak. Sampai sudah bawa umur, ketika takbir ada di lubang gigi kita nasi tak keluar banyak, terus ludahkan boleh. Tapi jangan gancang beludah. Mun kawan dihigap pas kana kawan. Maka yang sunat ke kiri meludahkan terus. Ya, kayak itu ke kiri. Yang ke kanan ke kiri. Kamu kada boleh ke kiri. Terus dikit beludah. Jangan kita aja. Wah, garak awak kada boleh kayak itu. Lalu sempurnalah puasanya. Zakat tadi dari kita istinja, bersih jiwa badan, pakaian dan tempat, itu zakat pahalanya. Sama dengan orang berzakat. Bahmun kayak itu juga ada berzakat lagi tahun kayaknya. Bik aku sebodoh aja sembayang aja ini aja bersih sudah aja. Adanya mau, Bang, ini zakat di dalam waktu ibadah kepada Allah artinya itu. Nah, kemudian yang kelima yaitu rukun haji. Tunai pada rukun haji dilanjutkan dengan wahmutatun bitaslim, dengan salam tuntunglah kita rukun haji, yaitu ainnama tuwalluh watam wujuh. Dada kita ke Baitullah, hati kita awan Allah, ingat mata kita ke tempat yang sujud. Jadi 3 tempat kiblat kita. Pertama, dada kita ke Baitullah, hadapkan, hati kita ke Allah, mata kita ke tempat yang sujud. Tunailah rukun haji yang kelima. Jadi syahadat, sembahyang, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji. Tunai sudah dalam sembahyang. Artinya orang ini pahalanya sama dengan orang berhaji. Cuman nilainya beda. Kalau kita di sini 27 kalau berjamaah, tapi kalau di Makkah luar biasa pahalanya. Sekali aja gin sembahyang di Makkah gana pahalanya, tapi di sini kita 27 aja pahalanya. Nah, jadi tempat mata ke tempat yang sujud tuh 3 kiblat kita. Bila mata ke sana kemari, nah orang itu muhanya dirubah Allah menjadi keledai. Himar, awaknya manusia karena batisnya kuda. Dirubah Allah. Nah, jadi itu paham ya kalau sudah 3 macam tadi, 5 macam tadi. Takbiratul ihram itu kita sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Sempurna syahadat kita, kemudian kita menunaikan dengan takbiratul ihram dengan doa iftitah tadi, bikin kontrak kepada Allah, artinya mengerjakan amal ibadah sembahyang. Yang ketiga, puasa. Tidak boleh makan dan minum. Kalau sudah tuntung ditutup dengan salam, boleh minum. Amun belum salam, jangan nak minum-minum pian. Sembahyang sambil minum, jangan. Lah, kada ada orang sembahyang sambil minum. Nah, jadi 4 zakat. Kebersihan pakaian dan tempat, istinja kita bagus, tempat dan pakaian bagus, sama pahala orang berzakat. Nilainya. Jadi kehidupan kita sehari beribadah itu sama pahalanya. Cuman karena kita kada tahu, asal gawi aja ya kalau. Nah. Lalu yang kelima, rukun haji. Dada ke Baitullah, hati ingat awan Allah, mata melihat ke tempat sujud. Ditutup dengan salam. Insya Allah orang ini termasuk kutub padilab Madinatur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadangnya deh. Nah, para keliwat sudah jamnya. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita kemenangan di dalam menegakkan iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat keridaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat rahmat dan taufik hidayah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
Allahumma dayanu ya qawil ardi wa ya karimu anta fazana man anzalna bil haqqi ya rahman ya rahim ya Allah ya rabbal alamin amin. Ilaihi istanada ya man lam yalidi wa lam yuladi wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma asbata wa araita fahanina wa rasaqta fa aksarta wa tubta fa zidna Allahumma qanini bima rasaqtani wa barik li fihi wa akhluf alayya kulli ghaibatin bi khairi wa li sabi wa salam subarabati amma yasifun wa salam alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.